alat-alat yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan rampelit. Yang pertama, kita membutuhkan sfigmomanometer. Sfigmomanometer berfungsi untuk mengukur tekanan darah pasien, sistolik dan diastolik. Dalam melakukan pembendungan, sfigmomanometer juga berguna untuk melakukan penahanan tekanan pada lengan atas pasien. Yang kedua, kita membutuhkan stetoskop. Stetoskop digunakan bersama sfigmomanometer untuk mengukur tekanan darah. Yang ketiga, kita menggunakan penggaris. Penggaris digunakan untuk menghitung diameter dan jarak area kerja. Yang keempat, kita menggunakan marker. Marker digunakan untuk memberi tanda area kerja dalam pemeriksaan. Yang kelima, kita membutuhkan timer. Timer digunakan untuk menghitung waktu tahanan sekitar 5-10 menit. Baik Ibu, sesuai keluhan dan hasil wawancara kita tadi, saya perlu melakukan pemeriksaan yang dinamakan tes rampelit, Bu. Nah, nanti dalam prosesnya itu seperti pemeriksaan tekanan darah. Nanti juga mungkin sedikit agak tidak nyaman ya Ibu ya, tapi tidak akan menyakitkan. Nah, tes ini diperlukan untuk melihat apakah ketahanan pembuluh darah kapiler Ibu itu dalam batas normal atau tidak. Nah, untuk itu apakah Ibu bersedia? Bersedia ya. Silakan Ibu ke meja pemeriksaan. Baik, sebelumnya Ibu sudah pernah melakukan pemeriksaan rampelit? Belum. Belum pernah ya? Baik, saya periksa ya Bu. Siapkan alat-alat yang dibutuhkan dalam pemeriksaan rampelit. Di sini, kita akan mengukur tekanan darah pasien. Pertama-tama, lakukan prosedur memasang manset pada lengan atas pasien. Letak pemasangan manset itu tepatnya 1 inci atau 2,5 cm di atas fossa cubiti. Lakukan pemasangan manset dengan benar. Setelah terpasang manset, ambil stetoskop dan pastikan stetoskop terkunci dengan benar. Pastikan bagian diafragma stetoskop yang terdengar. Kemudian, rabalah arteri brachialis pasien dan letakkan diafragma stetoskop di atasnya. Kunci balon sfigmomanometer dan lakukanlah gerakan memompa balon sfigmomanometer. Kemudian, cari tekanan sistolik dan diastolik pasien. Setelah mengetahui tekanan sistolik dan diastolik pasien, gunakan rumus rampelit, yaitu sistolik plus diastolik dibagi 2. Tekanan darah pasien yang terukur yaitu 110/70. Angka ini kita masukkan ke rumus sistolik plus diastolik dibagi 2, menjadi 110 plus 70 dibagi 2, yaitu 180 dibagi 2 menjadi 90. Langkah selanjutnya, kunci balon sfigmomanometer dan pompa balon hingga mencapai skala 90. Setelah mencapai skala 90, tahan dan kunci balon sfigmomanometer hingga skala tidak turun lagi. Ambil timer dan mulailah pengukuran waktu. Di sini kita menggunakan waktu 5 menit. Setelah waktu sudah mencapai 5 menit, longgarkan pompa sfigmomanometer. Kemudian, dapat diperhatikan perbedaan warna pada kedua lengan tangan pasien. Selanjutnya, lepaskanlah manset dari lengan atas pasien.
Setelah itu, tunggulah hingga perbedaan atau tanda statis ini hilang. Setelah tanda statis hilang, tentukanlah area kerja untuk menghitung petek Y. Tanda statis yang hilang ditandai dengan warna kedua tangan tanpa serupa. Area kerja berada di 2 jari bagian bawah fossa cubiti, atau disebut juga bagian volar lengan bawah pasien. Selanjutnya, kita perlu membuat lingkaran dengan diameter 5 cm. Lingkaran ini merupakan area kerja untuk menghitung petek Y. Setelah area kerja dibuat, hitunglah petek Y yang muncul. Petek Y merupakan bintik merah kecil yang jika diregangkan kulit tidak akan menghilang. Jumlah petek Y normal yaitu di bawah 10. Jika jumlah petek Y di atas 10, itu merupakan tanda-tanda abnormalitas. Ibu, tadi sudah kita lakukan pemeriksaan Rampelit test atau disebut juga tes pembendungan. Hasil dari tes tadi dapat dilihat bahwa jumlah petek Y atau bintik-bintik merah yang timbul itu di bawah 10 Ibu, masih dalam batas normal. Jadi dapat disimpulkan bahwa Ibu tidak terkena DBD ya Bu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan Ibu? Tidak ada ya Bu ya. Pemeriksaannya sudah selesai Bu, semoga sehat selalu ya Bu ya.